Puji Tuhan, haleluya. Oke, sekali lagi selamat malam untuk semua. Puji Tuhan kita berada di sini lagi untuk mendengar firman Tuhan. Dan malam ini saya akan sambung apa yang saya tinggalkan minggu lalu. Kita berbicara tentang iman atau membangun iman yang teguh, membangun iman yang teguh. Oke, so minggu lalu saya berbicara tentang iman itu, bagaimana iman dijelaskan dalam firman Tuhan. Kita sudah melihat iman itu, terutamanya iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Kristus. Katanya firman Tuhan dalam Roma 10:17. Kita melihat juga imannya Tuhan, or the God kind of faith. Imannya Tuhan itu luar biasa. Ya, so saya cuma mau dorong kita dan ingatkan kita pada malam ini bahwa iman yang kita ada itu adalah iman yang sangat berharga. Iman yang sangat berharga, iman yang luar biasa. Ya, jadi kita janganlah tinggalkan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Alright. Tapi iman yang kita bicarakan malam ini adalah iman yang benih iman yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Iman yang kita boleh pakai untuk di dalam hidup kita di dalam Tuhan. Ini iman, bukan saya percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Yesus, itu iman juga dipanggil iman. Tapi iman yang kita bicarakan ini adalah iman yang kita boleh guna pakai dalam hidup kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita percaya Tuhan bekerja, kita percaya Tuhan menjawab doa kita, kita percaya bahwa Tuhan membimbing hidup kita sehingga kita hidup di dalam kemenangan, kita hidup dilindungi oleh Tuhan dan sebagainya. Oke. Malam ini saya akan kongsikan sedikit tentang bahagian ini, kuasa iman yang diucapkan ataupun diistiharkan, ya, confession of faith ataupun the power of faith confession. Kalau orang itu ada iman, percaya sama Tuhan, dia akan meluahkan itu di dalam kata-kata, dalam perkataan kita, ya. Jadi seperti apa yang kita percaya dalam hati, itu yang akan keluar dari mulut kita. Di sini kita akan melihat orang Kristen, ya, Kristen yang benar-benar ikut dalam Tuhan karena hidupnya itu, ya, selari dengan apa yang dia percaya. Dia percaya Yesus, dia percaya firman Tuhan, itulah kehidupan dia. Itulah yang dia akan istiarkan, itulah yang dia akan ucapkan di dalam mulutnya atau bibirnya, ya. Kalau kita lihat orang Kristen yang dia kata dia orang Kristen, percaya Tuhan, malahan menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidupnya tidak selari dengan dengan dia punya kesaksian, itu orang belum mengerti apa itu iman. Jadi iman itu akan diistiarkan, akan diucapkan dalam kata-kata apa yang sudah kita percaya dalam hati. Oke? Karena dalam firman Tuhan, Yesus beberapa kali dia mengatakan dalam firman Tuhan, saat dia menyembuhkan orang atau orang sakit datang kepada dia, kata Yesus, biarlah itu terjadi menurut imanmu, ya, menurut imanmu. Jadi penting apa yang kita terima dari Tuhan ataupun mujizat kita terima dari Tuhan itu sebenarnya menurut iman kita, menurut iman kita. Memang Tuhan itu boleh melakukan apa saja. Tapi kadang-kadang Tuhan itu tidak melakukan apa-apa selagi kita tidak memakai iman kita, ya. Jadi yang pertama saya mau kongsikan ini adalah the confession of the word of faith. Iman itu diucapkan, pengistiaran ataupun perkataan iman yang diucapkan itu, ya. Ada dua cara sebenarnya iman itu diekspresikan atau diucapkan, dikatakan. Yang pertama di dalam hati. Dan yang kedua itu di dalam mulut ataupun di bibir kita, ya, hati dan di bibir kita. Yang iman itu yang kita ucapkan dalam hati, kita lihat Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Katanya, adapun orang yang baik, katanya di sini. Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat. Karena melimpah dari dalam hati melalui mulutnya. Out of the abundance of the heart
The mouth speak. Ya, katanya karena melimpah dari dalam hati melalui mulutnya. Jadi apa yang Yesus katakan di sini, apa yang ada di dalam hati orang itu yang akan keluar dari mulut orang itu. Jadi kalau di dalam hati orang itu penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan apapun, itulah yang akan dikatakannya selalu. Yang orang yang sakit hati, penuh dengan sakit hati, kalau kita bercakap sama orang begitu, itulah yang dia akan katakan selalu. Ya, orang yang tidak mengampuni, itulah yang dia akan keluarkan di atas bibirnya. Ya, jadi kita akan mengenal orang itu daripada kelimpahan hatinya. Karena setiap kali kita bercakap dengan orang itu, ya, itulah yang di dalam hatinya yang dia akan ucapkan. So, ini yang menyatakan isi hati orang itu. Menyatakan isi hati orang itu. Roma 10 ayat 8. Katanya di sini, tetapi apakah katanya itu? Dekat engkau ada perkataan itu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, yaitulah perkataan iman yang kami beritakan. Nah, iman itu ataupun perkataan itu, firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tidak jauh. Banyak orang macam susah mendapatkan, tapi sebenarnya ada di dalam hati kita. Di dalam Amsal, praise God. Amsal 4 ayat 4. Maka diajarlah Bapakku akan daku, katanya, perhatikanlah olehmu segala perkataanmu, turutlah akan nasihatku supaya engkau selamat. Kalau dalam bahasa Inggris itu katanya, we retain God's word in our heart. Kita harus menuruti perkataan Bapakku, menuruti perkataan Tuhan dalam hati kita. Kita simpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Perkataan iman yang kita ada itu, dia akan mengalir keluar dari mulut kita kalau hati kita itu penuh dengan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Dan di situ iman akan mengalir keluar karena kita percaya. Dan apa yang dalam hati kita itu kita harus ucapkan selalu, kita harus renungkan selalu, ingat selalu, sehingga kita benar-benar percaya firman Tuhan. Firman Tuhan itu, ya, kadang-kadang kita baca, dia tidak akan terhasil terjadi kalau kita baca 1 kali, 2 kali saja. Kita harus ulang perkataan itu. Kalau kita bekerja kah, apapun kita buat, kita ingat firman Tuhan, kita ulang lagi ayat firman Tuhan dalam hati kita. Kalau boleh kita ucapkan supaya itu menjadi sebagian dari dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita pikir, ya, kenapa dia ini orang Kristen sama macam saya? Kenapa? Tapi dia lain. Kenapa dia selalu ucapkan firman Tuhan, dia katakan tentang Tuhan, semua pun tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Nah, bezanya itu adalah orang itu dia mementingkan firman Tuhan dan dia selalu mengingatkan dirinya dengan firman Tuhan. Jadi kalau dia bercakap, dia melakukan apapun, dia buat keputusan apapun, semuanya dari firman Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak ada penuh dengan firman Tuhan, dia tidak akan cakap pasal itu. Dia cakap tentang lain, ya, cerita tentang lain. Yang kedua itu iman yang diistiarkan itu di dalam bibir kita. Yang tadi itu dalam hati kita. Kita penuhkan hati kita dengan perkataan firman Tuhan. Yang kedua itu dari mulut kita. Jadi dari hati dia akan keluar dari mulut kita. Oke, keluar dari mulut kita. Itu akan menjadi satu perkara yang semula jadi, karena Yesus sudah mengatakan dari melimpahnya dari hati kita itu akan keluar dari mulut kita. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Ya. Apa yang terjadi kalau hati kita itu penuh dengan perkataan firman Tuhan? Apa yang terjadi? Iman itu seperti dihidupkan atau dikuatkan. Iman itu seperti diaktifkan, being activated di dalam hati kita. Jadi kehidupan Kristen ini bukan saja
kita ikut Tuhan, percaya Tuhan, datang sembahyang, dan selepas itu hari Isnin kita bekerja sampai hari Sabtu, kita tidak ingat Tuhan, katanya tunggu hari Minggu baru datang gereja, kan? Bukan begitu. Tapi orang Kristen ini dia menghidupi iman dia, setiap hari dia bersama dengan Tuhan, setiap hari dia melayani Tuhan, setiap hari dia juga memuji Tuhan, setiap hari dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia sadar akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan dia. Haleluya. Nah, bukan saja kita ini akan mengistiharkan ataupun berkata-kata dengan perkataan Kristus kalau hati kita penuh dengan firman, membentuk iman, menguatkan iman, mengaktifkan iman. Bukan saja kita ini mengakui ataupun mengaminkanlah, lalu kita mengistiharkan iman kita itu, kuasa perkataan iman, tapi juga kita akan mendoakan perkataan iman. Kita bawa di dalam doa. Jadi orang berdoa kadang-kadang lebih senang, ya. Kita akan berdoa lebih senang atau lebih mudah kalau kita ada firman Tuhan, karena itu sudah dibentuk dalam hati kita. Jadi doa kita itu senang kadang-kadang karena kita tahu apa firman Tuhan katakan. Kadang-kadang kita mendoakan, kita bawa dalam doa, kita pakai dalam doa firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu. Kalau kita mendoakan firman Tuhan atau mendoakan iman itu, kata-kata iman itu akan membawa hasil. Dia akan membawa jawaban dari Tuhan. Ya, bukan saja kita berdoa begitu saja, tapi kalau kita doakan perkataan iman ini atau the word of faith, dia akan membawa satu result. Dia akan membuahkan suatu hasil, jawaban akan terjadi. Ya. Itu yang dikatakan dalam Markus 11:24. Markus 11:24. Sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, barang apa yang kamu pohonkan dan pinta, jikalau kamu yakin seolah-olah sudah kamu terima, niscaya kamu akan beroleh. Ya, beroleh. Dalam Indonesia terjemahan baru, karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini berkatnya kalau kita membangun iman di dalam hidup kita. Kita doa, dalam doa itu kita bawa perkataan iman ini. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 7, katanya, mintalah dan akan diberikan, carilah dan kamu akan mendapat, ketoklah dan pintu akan dibukakan kepadamu. Ya. Di dalam Yakobus 1 ini penting, ya, kita baca Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Katanya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kekurangan apapun, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi iman itu kita minta dengan hati yang percaya, jangan bimbang, katanya. Karena kalau kita berdoa ada kebimbangan, kerisauan yang tidak dijawab, doa kita tidak akan terjawab, ya. Perkataan iman itu juga kita boleh istiarkan daripada mengongsikan kepada orang lain, ataupun kita khotbahkan, kita sampaikan dengan perkongsian. Karena kalau itu yang kita lakukan, apa yang terjadi? Kita akan mendemonstrasikan kuasa daripada kuasa Roh Kudus. Iman itu yang terjadi. Kadang-kadang Roh Kudus itu tidak bekerja kalau tidak ada iman. Iman itu menjadi suatu landasan sebenarnya. Landasan di mana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak boleh bekerja kalau tidak ada iman. Iman itu harus kita pakai.
Ini bukan saja soal rohani ya. Kalau kita lihat iman, kehidupan orang Kristen itu bukan saja tentang rohani, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Tempat kerja, di rumah, ya, membesarkan anak-anak. Kalau kita pergi kerja, bisnis, apapun, kita pakai iman kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita pakai iman itu, dia akan melepaskan suatu kuasa dari Roh Kudus untuk menjamah orang-orang yang mendengar kita. Juga dia membuka pintu untuk pelayanan, membuka pintu untuk manifestasi karunia Roh Kudus ataupun pekerjaan Roh Kudus. Ia menghasilkan juga iman kepada orang yang mendengar kita. Jadi penting untuk kita hidup di dalam iman ini dan juga kita mempraktikkan iman. Ya, kuasa Tuhan akan dimanifestasikan. Haleluya. Dan selain daripada itu juga kita harus mendengar, bukan saja kita berkata-kata dengan perkataan iman, bukan saja kita berdoa dengan perkataan iman, tapi juga kita harus mendengar perkataan iman. Kita dengar. Bagaimana mendengar? Dengar khotbah, dengar lagu puji-pujian, dengar kesaksian. Kita mendengar firman Tuhan. Dan yang paling bagus dan paling efektif dan yang paling memberkati kita, menguntungkan kita itu adalah kita baca firman Tuhan. Kalau boleh dengan suara. Baca Alkitab dengan suara yang kedengaran. Itu membangkitkan iman. Jadi kita perlu mendengar iman. Dengar. Bagaimana mendengar iman? Ya. Di dalam Amsal 4 kita baca. Ya, kalau pelajaran begini banyak kita baca firman-Nya. Amsal the book of Proverbs. Amsal 4 ayat 20 sehingga ayat 22. Dari ayat 20 hingga ayat 22. Amsal 4. Katanya, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauhi dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Ini Amsal 4 ini ayat 20 hingga 22 luar biasa kalau kita renungkan, kita baca dia ulang-ulang sehingga kita hafal dia. Luar biasa ini Amsal. Ya. Di dalam Lukas 8 ayat 18 kata Yesus, perhatikanlah apa yang kita dengar. Perhatikanlah apa yang kita dengar. Take heed how you hear. Dalam Markus 4:24 katanya, bagi mereka yang mendengar, lebih lagi yang akan diberikan kepada mereka. Ya, those who hear, more will be given. Ya, mendengar firman Tuhan itu seperti orang bijak. Kalau kita mendengar firman, perhatikannya, kita simpan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak. Nah, saya akan tutup dengan ini. Saya akan kongsikan